Halo teman-teman, saya Devina. Selanjutnya adalah uji hipotesis yang bertujuan untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, yang dimana terdiri dari 4. Pertama, persamaan regresi linear berganda, 2 uji T, 3 uji F, dan 4 koefisien determinasi. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 2 atau lebih variabel X terhadap Y secara simultan maupun parsial. Baik, selanjutnya kita langsung ke uji statistiknya ya teman-teman. Langsung ke variabel view, lalu ketik variabel X1, X2, dan Y. Selanjutnya di bagian label kita tulis variabel pelatihan, motivasi, dan kinerja karyawan. Selanjutnya di bagian measure ubah menjadi scale tiga-tiganya. Oke, selanjutnya ke data view, lalu ke data responden, lalu blok kolom total X1, lalu copy dan paste di bagian X1, begitupun dengan X2 dan Y. Selanjutnya ke analyze, regression, linear, pelatihan dan motivasi ke independen, kinerja karyawan ke dependent. Lalu oke. Maka hasil outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Berikut interpretasinya. Nilai A sebesar 7,647 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kinerja karyawan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel X1 dan X2. Jika variabel X tidak ada, maka variabel Y tidak mengalami perubahan. B1 sebesar 0,612 menunjukkan bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti setiap kenaikan satu variabel pelatihan maka akan mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,612 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. B2 sebesar 0,410 menunjukkan variabel X2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap Y dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya uji T bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh setiap variabel X secara parsial. Lalu ke uji statistiknya. Lalu ke variabel view, ketik variabel X1, X2, dan Y. Lalu di bagian label ketik nama variabel pelatihan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ke data view, data responden, lalu blok kolom total X1, lalu copy dan paste di bagian X1, begitupun dengan X2 dan Y. Lalu ke analyze, regression, linear, variabel pelatihan dan motivasi ke independen, kinerja karyawan ke dependen. Lalu oke. Berikut hasil outputnya ya teman-teman. Yang dimana recovery uji T, ANOVA uji F, dan model summary koefisien determinasi. Berikut interpretasinya. Berdasarkan tabel 4.13, hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelatihan terhadap kinerja karyawan adalah 0,022 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,408 lebih dari nilai T tabel 2,034, maka H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan secara signifikan. X2 ke Y. Berdasarkan tabel 4.13 yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai motivasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah 0,064 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 1,917 kurang dari nilai T tabel 2,034, maka H2 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Uji F bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh setiap variabel X secara simultan terhadap Y. Berikut interpretasi. Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui nilai signifikansi pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah kurang dari 0,05 dan F hitung 34,179 lebih dari nilai F tabel 3,28. Hal tersebut membuktikan bahwa H3 diterima, artinya terdapat pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Selanjutnya koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peran variabel X dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Y, yang apabila nilai adjust R² mendekati angka 1, maka model regresi dinyatakan baik. Berikut hasil outputnya. Berikut interpretasinya. Diketahui nilai R² sebesar 0,655 atau 65,5%. Ini didapat dari sini yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 65,5% dan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain.